Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Yabi Musami dari kelas 7 Amalam dengan NPM 43A8700617036. Oke, lanjut, nama saya Muhammad Abdul Latif, biasa dipanggil Latif, dari kelas TI 7 Amalam untuk NPM 43A870061709194. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi, kelas TI 7 Amalam, NPM saya 43A870061700204. Kami dari kelompok keyboard. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul membangun Wi-Fi RT RW-Net. Apa itu RT RW-Net? RT RW-Net adalah jaringan komputer mandiri yang dibuat oleh masyarakat secara swadaya untuk menghubungkan komputer antar rumah dalam suatu RT RW atau desa. Tujuan pembuatan jaringan komputer antar rumah adalah agar semua rumah yang terhubung ke jaringan RT RW-Net bisa dialiri akses internet. Tujuan dibuat RT RW-Net, tujuannya adalah sudah sangat jelas, yaitu untuk menyediakan akses internet yang lebih murah untuk rakyat dengan cara patungan. Patungan artinya langganan internet satu untuk dipakai beramai-ramai melalui jaringan komputer yang dibuat secara swadaya, baik menggunakan kabel ataupun non kabel, yaitu wireless. Sejarah RT RW-Net berawal dari kegiatan kelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang atau yang disingkat UMM seperti Nasar Muji di tahun 1996 yang ingin menyambungkan kos-kosan mereka dengan kampus UMM. Sekarang kita masuk di minggu pertama ya. Minggu pertama kita itu menyiapkan salah satu provider atau ISP yang bakal kita pakai di Wi-Fi RT RW-Net kita. Di sini kita telah menentukan salah satu ISP yaitu HTS. HTS itu adalah Hub Teknologi Solusi. Itu adalah salah satu perusahaan di bidang internet yang berdiri sejak tahun 2010 dan sudah memiliki 4 cabang, yaitu Cirebon, Mangga 2, Bogor, dan Kolaka. Nah, ini adalah ISP yang sudah berpengalaman ya sejak tahun 2010. Nah, kelebihan dari ISP ini, kita telah memiliki lisensi atau izin resminya untuk membuat akses internet Wi-Fi RT RW. Jadi kita termasuk izin legal, jadinya tidak ilegal. Oke, dilanjut dengan minggu kedua. Minggu kedua yaitu kegiatannya pembelian alat-alat. Adapun pembelian alat-alatnya, tadi sudah pengenalan ya, untuk alat-alatnya sudah dibeli semua, dan sekarang saya ingin pengenalannya. Untuk speknya, di sini ada yang pertama ada RJ45. Nah, RJ45 ini mereknya Belden. Nah, Belden ini untuk tipenya AP700007. Nah, ini yang namanya RJ45. Oke, dilanjut. Untuk alat berikutnya ada yang namanya LAN tester. Nah, LAN tester ini untuk disambungkan dari kabelan untuk dites apakah ini sudah nyala semua lampunya atau belum. Nanti di sini akan terkoneksi lampunya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kabelan. Nah, kabelan ini digunakan untuk yang di bawah jarak dari 100 meter. Nah, kalau jaraknya lebih dari 100 meter, kita menggunakan kabel yang namanya fiber optic. Nah, ini dia kabelnya. Oke. Kemudian ini juga ada namanya tang crimping. Nah, tang crimping ini buat ngejepit, yang tengah buat motong, yang bawah yang tengah buat ngelupas, yang bawah bisa buat motong. Motong apa? Motong kabel ini, kabelan. Nah, ngencenginnya yang atas ini buat ngencengin RJ45 digabungkan ke kabelan. Oke, selanjutnya ada switch. Switch di sini menggunakan mereknya D-Link. D-Link untuk tipenya DES1005C. Di sini ada 5 port. Kemudian untuk kelebihannya up to 100 Mbps of dedicated bandwidth. Nah, kita buka ya. Nah, ini D-Link-nya.
Oke, ini hooknya ada 5 port dan di sini lampu pencolokannya. Untuk selanjutnya ada fiber optic device. Nah, ini netlinknya. Nah, netlink di sini ada Ethernet, fast Ethernet, 3 bit Ethernet. Sebentar ya. Nah, ini alatnya. 100 base TX to 100 base FX single fiber WDM. Nah, untuk tipenya HTB 3100. Kita buka. Nah, ini alatnya. Oke, sudah lengkap. Nah, ini buat konektornya. Kita lanjut ke mikrotik. Nah, di sini mikrotik yang digunakan yaitu router board Hex series ya. Untuk tipenya di sini menggunakan RB760IGS. Nah, di mana kekuatannya ini 1000 Mbps. Kita lihat mikrotiknya. Nah, ini mikrotik motherboard. Oke. Ini konektornya. Ini buat port-portnya ya. Nah, di sini juga ada SFP 1 port. Jadi 5 port yang buat nyambunginnya, 5 portnya SFP ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ada kita menggunakan router ya. Routernya kita menggunakan namanya TP-Link. Nah, TP-Link di sini untuk kecepatannya yaitu 300 MB per second. Nah, untuk tipenya di sini kami menggunakan TL-WR840N. Oke. Kita unboxing dulu. Nah, ini dia alat TP-Link-nya. Oke, jelas ya. Ini bisa buat didiriin. Nah, buat penguat sinyalnya. Nah, ini untuk port-portnya sudah tersedia. Oke, mungkin itu saja pembelian alat-alat di minggu kedua. Terima kasih. Oke, sekarang kita sudah masuk minggu ketiga. Hal pertama yang kita lakukan yaitu membangun sebuah server dari mikrotik ini, seperti setting IP, jumlah unit user, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita setting mikrotik, hal yang kita lakukan yaitu menentukan dari jumlah klien. Untuk klien yang jaraknya kurang dari 100 meter, kita gunakan yaitu kabelan seperti ini. Sedangkan untuk klien yang jaraknya lebih dari 100 meter, kita gunakan kabel fiber optiknya seperti ini. Oke, setelah kita menentukan klien, lalu kita akan melakukan pemasangan switch. Pemasangan switch di sini dimaksudkan untuk mengestafetkan jaringan, yaitu lebih tepatnya membagi lagi jaringan dari klien yang sudah terpasang jaringan ke klien yang belum terpasang. Setelah kita melakukan pemasangan switch untuk di tempat klien, lalu yang langkah terakhir adalah melakukan pemasangan router di klien masing-masing. Kita akan memasang router sesuai dengan IP yang telah ditentukan dari server untuk masing-masing klien yang telah ditentukan. Oke, sekian dari kelompok kami yang menjelaskan tentang pembangunan WiFi RT RWNet. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.